Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami selalu saja membutuhkan pertolongan Roh-Mu, agar Roh-Mu saja yang menerangi hati kami, mencerahkan pikiran dan perasaan kami, agar kami mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa, sebentar lagi pemberitaan firman Tuhan hendak disampaikan. Hamba-Mu hendak berkata-kata atas nama-Mu dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dan umat-Mu juga hendak mendengarnya. Kami semua Tuhan boleh disapa oleh firman Tuhan, dan hidup yang kami hidupi boleh merupakan wujud daripada isi hati Tuhan. Ya Tuhan, buatlah kami faham, menghayati dan dimampukan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, firman Allah yang kekal, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 36 sampai dengan 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Allah penopang bagi yang lemah. Itulah tema leksionari, ya. Jadi tema mingguan
bagi kita. Adapun tema besar kita, gereja yang melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Tema tahunan, gereja yang melayani. Kita sebagai gereja melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Tema tahunan kita. Adapun tema mingguan tadi, kasih Allah, penopang bagi yang lemah. Sebenarnya tema besar kita masih berkaitan dengan di majelis jemaat ada 4 bidang kan, ada 4 bidang. 3 bidang itu sebagai penopang, bidang antaranya bidang sarana penunjang, bidang pembangunan jemaat, ada pembinaan, bidang persekutuan dan ibadah ya, bidang PI. Sebenarnya itu penopang bagi kehidupan kita. Kita hadir di muka bumi ini sebagai utusan Tuhan. Kita adalah duta Kristus apapun profesi kita. Baik sebagai pendeta, sebagai pedagang, sebagai pangkir, sebagai pegawai, apapun profesi kita sebagai umat percaya kepada Yesus Kristus, kita semua adalah utusan Tuhan. Kita hadir dimanapun, baik di rumah, di pasar, di jalan dan di mana saja. Pendek kata kita hadir sebagai utusan Tuhan untuk melaksanakan panggilan nabiah. Kita panggil menjadi saksi Tuhan terus menerus itu. Saksi Tuhan, kita harus menyaksikan apapun yang kita alami bersama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita harus menyaksikan itu. Ya, dengan perkataan dan dengan perbuatan kita. Dan lebih lanjut kita harus menyaksikan cinta kasih Tuhan. Cinta kasih Tuhan harus kita wujud nyatakan dalam pelayanan. Pelayanan yang nyata dalam kehidupan kita bagi semua orang. Bagi semua orang, bukan hanya orang yang baik saja, tetapi orang yang ya mungkin tidak simpatik dengan kita. Dan seterusnya. Kita mengemban panggilan panggilan rasuli sebagai utusan Tuhan, mengemban tugas panggilan sebagai nabi Tuhan, dan kita mengemban tugas sebagai imam-imam. Ya, pendek kata kasih Allah ya. Untuk tema kita pada sore hari ini, kasih Allah penopang bagi yang lemah ya. Jadi tema besarnya adalah tahu ya, gereja melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Harus menjadi berkat bagi sesama. Tapi tema mingguan kita, tema sesuai dengan leksionari, itu kasih Allah penopang bagi yang lemah. Saudara, jika ada seorang yang mengatakan kepada saudara bahwa ia mengasihi saudara, apakah bentuk dari kasih yang saudara harapkan dari orang tersebut? Apakah saudara mengharapkan dia akan memberikan apa saja yang saudara minta? Mungkin seperti itu. Kasih kan memberi ya, kasih. Atau dia akan melakukan apa saja yang saudara inginkan. Ya. Atau yang ketiga, dia akan selalu bersama-sama dengan saudara dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Nah saudara, ketika kita masih kecil, kita mungkin sering menganggap bahwa orang-orang yang mengasihi kita adalah mereka yang selalu memenuhi permintaan kita.
ketika kita masih kecil, seperti itu. Ya. Pendek kata, apapun yang kita minta. Ya, seperti itu. Nah, tetapi seorang remaja yang sedang dalam puncak egosentrisme, kita cenderung menganggap bahwa mengasihi berarti bersedia melakukan apa saja yang kita inginkan. Itu ya remaja begitu. Tetapi saudara, setelah pada akhirnya kita sadar bahwa kasih lebih dari sekedar memberi atau melakukan sesuatu. Kasih adalah hubungan yang mendatangkan sukacita ketika kedua pihak bersama-sama. Kasih adalah kekuatan yang menyatukan kedua pihak ketika mereka harus melewati masa-masa sulit. Inilah wujud kasih yang sejati. Wujud kasih Allah yang sejati adalah kehadiran Allah di tengah kita, terutama ketika kita menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam kehidupan kita. Banyak sekali pencobaan, penggodaan yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Ya, tetapi Tuhan Allah memberi kepada kita jalan keluar. Ya, jalan keluar. Walaupun kita mengalami ini, malam itu, terus menerus. Jalan buntu sepertinya. Tetapi di dalam Tuhan Allah, dalam kasih-Nya, dalam kehadirannya, Ia menolong kita. Ia menjadi penopang bagi kita yang lemah, bagi kita yang tidak berdaya. Nah, saudara, ya, kasih Allah penopang bagi yang lemah, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43 mencatat bahwa para rasul, dalam hal ini Rasul Petrus dan jemaat mula-mula, mengalami kehadiran Allah di tengah-tengah pergumulan hidup dan tantangan yang mereka hadapi. Pemberitaan Injil yang dilakukan Petrus di Yope. Yope adalah sebuah kota pelabuhan yang ramai dengan pantainya yang indah. Pantainya yang terkenal indah. Yope. Nah, banyak orang bukan Yahudi yang datang dan bermukim di Yope. Injil menjangkau wilayah yang semakin luas, baik secara geografis maupun secara kultural, budaya, secara kultural. Injil. Ya. Hal ini mengingatkan kita akan firman Tuhan Yesus Kristus kepada para murid-Nya. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Di dalam Kisah pasal 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke
ujung bumi. Ya, dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Nah, narasi perjalanan penginjilan Petrus dibuka dengan kalimat, ya, Kisah Rasul pasal 9 ayat 32 dikatakan, pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dari Yerusalem tapi kemana-mana, sampai ke ujung bumi bahkan. Ya, dari satu daerah ke daerah lain, dari satu kampung ke kampung lain, dari satu kota ke kota lain. Demikianlah pekabaran Injil yang dilakukan oleh para rasul dalam hal ini Petrus. Dari Yerusalem, Petrus bergerak ke arah barat daya hingga tiba di Lida. Lida itu 46 kilometer dari Yerusalem. Yerusalem kan? Yerusalem. Pusatnya dari Yerusalem. Dari Yerusalem bahkan sampai ke ujung bumi. Akan menjadi saksi. Mereka menjadi saksi. Dan mereka juga melayankan cinta kasih Tuhan kepada semua orang yang mereka jumpai di dalam pelayanan pekabaran Injil tersebut. Ya. Nah, dari Lida kemudian mereka ke Yope. 46 km dari Lida, ya, dari Yerusalem ke Lida itu 46 km, tetapi kemudian dari Lida ke Yope. Yope itu dibalik 64 km dari Yerusalem, makin jauh kan, makin menjauh. Nah, dari Yope Petrus bergerak lebih jauh lagi ke utara sampai ke kota Kaisaria. Nah, lebih jauh lagi 127 km dari Yerusalem. Ya. Terus menerus, ya. Dan sebelum akhirnya ia kembali lagi ke Yerusalem. Ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang kedua, dia kembali lagi ke Yerusalem. Seperti itu. Jadi Yerusalem menjadi pusat untuk pekabaran Injil pada saat itu sampai ke ujung bumi. Ya. Nah, saudara-saudara, kuasa Allah, sekali lagi, kuasa Allah, eksusia, kuasa Allah terus menyertai Petrus dan kawan-kawan dan memampukan mereka untuk melakukan tanda-tanda, mujizat seperti dilakukan Tuhan Yesus Kristus pada saat itu. Setelah itu kan, sebelum itu Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan Yesus, ya, disertai oleh kuasa Allah memenuhi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan tanda-tanda seperti itu. Ya, misalnya pada satu saat pada sore Nikodemus, ya, salah seorang pemimpin agama Yahudi mengatakan dia mengaku percaya bahwa Yesus Kristus pasti disertai oleh Allah. Tidak mungkin seseorang bisa melakukan tanda-tanda, mujizat yang begitu hebat seperti dilakukan Tuhan Yesus kalau Allah tidak menyertainya. Demikian juga para murid membutuhkan itu. Membutuhkan kuasa Allah. Kuasa Allah dibutuhkan di dalam melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada Petrus dan kawan-kawan, dan kepada kita juga. Kuasa Allah bekerja memampukan kita menjadi utusan Tuhan dimanapun kita berada, agar kita melaksanakan tugas nabiah, bersaksi dan melaksanakan tugas panggilan sebagai imam Tuhan. Kita adalah sebuah imam dari sebuah kerajaan.
Kita adalah imam-imam. Kita harus mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan kepada dunia ini. Dunia ini dunia yang dikasih Tuhan. Kita tidak boleh bersinggungan langsung dengan dunia ini tanpa kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan. Ya, tanpa kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah menjadi ya satu yang utama. Ya, kasih Tuhan. Ya, penopang bagi yang lemah. Kasih Tuhan. Ya. Nah, saudara, mengenai mukjizat yang dilakukan Petrus, bagaimana ia harus menghidupkan kembali, membangkitkan di sini, menghidupkan kembali orang yang sudah mati, Nah, Petrus pernah punya pengalaman yang melihat junjungannya yang ilahi, Tuhan Yesus Kristus menghidupkan kembali anak perempuan Jairus. Ya. Saya baca saja ya dari Injil Markus pasal 5 ya. Ayat yang ke-35 sampai dengan 43. Demikian. Ya. Markus pasal 5 ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah dari keluarga ya, kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka bersama-sama dengan dia, bersama dengan Yesus Kristus ya, masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya dengan tangan anak itu. Katanya, kata Tuhan Yesus, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ya, ini pengalaman. Sebagai seorang rasul Tuhan, Petrus juga punya pengalaman seperti itu. Bersama dengan Tuhannya, bersama dengan junjungannya yang ilahi, bersama gurunya, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menghidupkan kembali orang yang sudah mati, anak Jairus yang berumur 12 tahun itu. Tuhan Yesus mengusir semuanya. Keluar. Cuma ayah dan ibu anak itu dan 3 orang muridnya di bawah. Nah, kemudian Tuhan Yesus membangkitkan, menghidupkan kembali anak yang sudah mati tersebut, yang dikira sebagai tidur itu, ya. Talita kum,
Demikian katanya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah penopang bagi yang lemah. Nah saudara, ada seorang murid perempuan bernama Tabita, yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nah ini, berbuat baik dan memberi sedekah. Penting berbuat baik dan memberi sedekah. Sedekah ya, dikayusune. Ya adil dan benar. Benar, adil dan benar. Ya, pada zaman itu, udah penting. Terlebih sekarang saudara. Memberi sedekah itu baik. Perbuatan baik. Tabita melakukan hal itu. Ya, tetapi pada suatu waktu ia sakit dan meninggal. Tabita ini mati. Setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ya ini kebiasaan orang-orang Yahudi pada saat itu. Ia dibaringkan di ruang atas. Nah Lida dekat Yope. Hanya berapa? Hanya 20 km. Ya, dekat Yope. 20 km. Nah kemudian ketika murid-murid mendengar ya bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Demikian kata orang-orang yang diutus dari Yope ke Lida. Ya. Dan Petrus bergegas, Petrus berkemas, berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Nah demikian saudara. Jadi inilah perbuatan Dorcas. Tabita. Ya, ia telah berbuat baik, berbuat baik kepada para janda. Para janda ini kehilangan Tabita. Tabita sakit mati. Udah kehilangan. Ya, oleh karena itu ketika Petrus datang, mereka itu sepertinya ya udah gimana? Kenyataan bahwa Tabita sudah meninggal. Ya. Tetapi kenangan indah semasa dia masih hidup tidak dilupakan oleh para janda tersebut. Tidak dilupakan. Ya. Tetapi Petrus sekali lagi menyuruh mereka semua keluar. Para janda itu keluar saja. Lalu ia berlutut dan berdoa. Dia mengingat kembali pengalaman pada saat Tuhan Yesus menghidupkan kembali anak Yairus. Pengalaman yang sudah lampau. Wah, Tuhan Yesus pernah melakukan hal itu. Maka ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat Tabita, ke jasad Dorcas. Ya. Dan ia berkata, Tabita, bangkitlah, bangunlah kembali. Seperti itu. Tabita, bangunlah. Lalu Tabita membuka matanya dan melihat Petrus. Ia bangun lalu duduk. Demikian. Kasih Allah penopang bagi mereka yang lemah. Para janda itu orang yang lemah. Benar-benar dipedulikan Tuhan. Tuhan Allah Maha Ngasih. Ya orang yang baik kayak seperti Tabita atau Dorcas seperti ini, ya biarin. Bayarin. Melanjutkan hidupnya di dunia ini.
melakukan perbuatan yang baik, melakukan sedekah, sedekah dan sedekah, sedekah dan sedekah, terus menerus. Ya, lalu tapi muka matanya dan yang melihat Petrus, ia duduk. Peristiwa itu tersiar, saudara, di seluruh Yope, kota Yope. Ya tadi, kota Yope kota kecil, Yope, kota besar ya, menjadi pantai ya, pantai yang indah ya. Ya, Yope itu pantai yang indah, pantai yang indah. Oleh karena itu tersiar bahwa Tabita yang sudah mati hidup kembali. Ya, hidup kembali. Banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kepada Tuhan, ya. Luar biasa. Ada kata di kota Yope itu banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kasih Allah penopang bagi yang lemah. Seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya seandainya saja di kota Bogor ini ada orang yang mati hidupkan kembali. Ya, mujizat Tuhan, mujizat Tuhan. Nah, tetapi yang penting bagi kita sesuai dengan tema yang kita pegangi, tema leksionaris mingguan ini, kasih Allah, penopang bagi yang lemah. Di dalam kehidupan kita ada banyak orang yang lemah, banyak orang lemah, baik lemah secara fisik ya, maupun juga secara psikis, maupun juga secara spiritual. Ya, kita yang dikaruniai Tuhan, kekuatan, eksusia harus menjadi berkat bagi mereka semua. Ya, pendek kata kasih Allah, penopang bagi yang lemah harus melanda kehidupan kita. Dimanapun kita dihadirkan Tuhan, kita harus dengan spirit yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita harus membagikan kepada siapapun juga. Bagikan. Ya, pendek kata kasih Allah, penopang bagi yang lemah. Biarlah kuat kuasa Tuhan sajalah yang bekerja dalam kehidupan kita. Eksusia itu bekerja dalam hidup kita, mengubah membaru hidup kita, sehingga kalau ada kesuaman, ada kekuatan dan seterusnya. Biarlah kuat kuasa Tuhan sajalah yang terus berkarya dalam kehidupan kita. Amin.